Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Jimmy Raji di acara podcast Sahabat Ngopi. Kali ini kita ketemu lagi, podcast yang saya nggak tahu ini podcast yang keberapa. Nah, podcast ini sengaja kita lakukan, sebenarnya jarang terjadwal sebenarnya. Nah, podcast kali ini cukup spesial karena kita kedatangan seorang tokoh dari Sulawesi Selatan, ya, anak muda yang Ngeri. cukup energik. Nah, beliau adalah koordinator wilayah Gus Durian Sulawesi, Maluku dan Papua. Nah, kita sapa dengan takjim Bung Suaib Prawono. Apa kabar, Bung Suaib? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ya, baik. Sahabat Ngopi dimanapun Anda berada, kita akan mengobrolin banyak hal, tentu berkaitan dengan apa yang sedang ia geluti atau yang dia lakukan selama ini. Nah, Suaib Prawono beliau ini adalah kader Gus Durian dan juga anak muda NU di Sulawesi Selatan. Nah, kita perlu banyak menggali banyak hal dari dia, dan untuk itu kita akan butuh waktu selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Nah, untuk itu kita mulai saja. Nah, ya. Bung Suaib ini kan koordinator wilayah jaringan Sulawesi, jaringan Gus Durian Sulawesi, Maluku dan Papua. Nah, sebenarnya sih apa tugas atau seperti apa yang dilakukan oleh koordinator wilayah Sulawesi Papua di wilayah timur? Ya, tugas saya selaku Korwil selama ini adalah pertama, ini menurut saya ya menjadi perpanjangan tangan Seknas Gus Durian di wilayah Sulan Papua, dan kedua menjadi bagian dari supporting system untuk 33 komunitas yang ada di wilayah Gus Durian Sulan Papua ini. Itu termasuk membangun koordinasi, terus terlibat mengupgrade kapasitas para penggerak komunitas Gus Durian Papua. Dan ini yang kenapa kemudian saya sampai di Gorontalo, yaitu salah satunya adalah agenda yang sedang kami jalankan bersama Mas Patin yang teman-teman dari Seknas ya. Baik, Mas Suaib atau Bung Suaib, ini Bung Suaib juga perlu menceritakan sebelum kita akan mengobrolin banyak hal soal Gus Durian dan apa yang sedang dikerjakan atau yang sedang dilakukan oleh teman-teman Gus Durian, khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Nah, barangkali Bung Suaib juga perlu membagi cerita latar belakang Anda sebelum mengenal Gus Durian. Barangkali ini bisa juga dibagikan ke teman-teman di pertama, ya saya memang sudah suka dengan pemikiran Gus Dur itu sebelum tahun 2013 ya, bergabung di jaringan Gus Durian. Waktu saya menjabat sebagai Ketua Umum PMI Cabang Makassar, saya seringkali mengutip pikiran-pikiran Gus Dur, mendiskusikan gagasan-gagasan Gus Dur, khususnya gagasan demokrasi dan kemanusiaan. Itu di PMI ya? Itu di PMI. Bahkan setelah Gus Dur berpulang, saya waktu itu masih berstatus sebagai ketua cabang. Dan waktu itu saya menginisiasi pertemuan, tentu ini disupport oleh senior-senior, ada Kak Samsuri Jaladahan waktu itu, terus ada Kak Pepi, terus ada Pak Kadir Ahmad waktu itu mensupport untuk membuat pertemuan diskusi lintas etnis dan iman waktu itu di kampus
Universitas Islam Makassar. Oke. Dan salah satu poin yang kita usulkan waktu itu adalah bagaimana Gus Dur ini setelah kepergiannya itu apa namanya didorong waktu itu menjadi pahlawan nasional, karena bagi kami Gus Dur ini ya pahlawan kemanusiaan gitu kan, yang memang jasanya tidak boleh dilupakan. Itu jauh sebelum ya 3 tahun ya sebelum Gus Durian waktu itu hadir di Makassar. Kami waktu itu sudah mengobrolin Gus Durian, mengobrolkan gagasan-gagasan Gus Dur. Dan kedua adalah yang menarik bagi kami itu soal gagasan-gagasan Gus Dur itu, karena saya juga menemukan ternyata Gus Dur ini tidak hanya membaca literatur barat dan timur gitu kan, yaitu kitab kuning dan kitab putih ya istilahnya, tapi ternyata Gus Dur juga membaca kearifan-kearifan lokal Bugis Makassar. Dan itu saya temukan dalam dalam tulisan-tulisannya. Iya, tulisan-tulisannya 25 kolom ya sejarah Nusantara itu. Ternyata Gus Dur membaca buku yang ditulis oleh Latoa ya kalau tidak salah, itu yang ditulis oleh Profesor Dr. Martulada, salah seorang dosen sejarawan ya, pakar sejarah Sulawesi Selatan. Dan Gus Dur mengulas masalah Sirik waktu itu di situ. Nah, disitulah kemudian semakin saya tertarik dengan Gus Dur, termasuk gagasan-gagasan Gus Dur tentang bagaimana pentingnya menggerakkan tradisi itu, karena di dalam tradisi itu ada nilai-nilai yang memang perlu untuk terus digaungkan dan perlu untuk terus diwacanakan, kan itu menariknya waktu itu, sehingga saya semakin tertarik dan jatuh cinta terhadap gagasan-gagasan Gus Dur. Seberapa penting sosok Gus Dur di mata Anda? Ya, sangat penting lah, karena dia adalah tokoh inspiratif gitu kan. Tapi ini juga sebenarnya penting juga saya sampaikan lewat podcast ini, bahwasanya memang Gus Dur ini adalah tokoh yang cukup unik. Uniknya itu karena Gus Dur itu bisa menertawai dirinya sendiri gitu kan. Nah, ini juga sekaligus menjadi alarm ya, khususnya bagi saya secara pribadi, bahwasanya Gus Dur itu hadir tidak untuk dikultuskan. Ya, tapi bagaimana agar gagasan-gagasan dan perjuangan-perjuangan yang dicita-citakan dan itu tidak sempat terwujud semasa hidupnya itu dilanjutkan oleh kita-kita ini yang mengaku sebagai bagian dari jaringan atau penggerak komunitas Gus Durian. Nah, lalu kemudian setelah misalnya tadi Bung Syuaib juga menceritakan soal bagaimana mengenal gagasan Gus Dur semasa berorganisasi di mahasiswa, misalnya di PMI misalnya. Tapi kemudian kapan Anda bergabung di Gus Durian? Ini bergabungnya waktu itu tahun 2013 dan kebetulan sekali waktu itu CRCS UGM membuka sebuah program short course ya soal sekolah pengelolaan keragaman waktu itu namanya SPK. Nah, saya mendaftar dan akhirnya lulus gitu kan, lulus dalam program beasiswa itu, short course itu. Dan saya ya sekolah lah, saya istilahkan sekolah di UGM 2 minggu lebih gitu kan. Nah, selama sekolah itu ternyata di akhir sekolah itu saya baru tahu kalau ternyata Mbak Tata ini adalah anak-anak Gus Durian. Tata Hoiria ya, Tata Hoiria waktu itu. Dan sebelum saya ke Jogja, saya kan sempat ketemu almarhum Awaluddin Parampasi gitu kan. Dan dia menyarankan ke saya untuk bilang tolong kalau misalnya ke Jogja cari tahu siapa penggerak-penggerak Gus Durian ini, kali aja kita bisa buka cabang atau apalah di Makassar gitu kan. Bilangnya oke. Nah, ternyata gayung bersambut ya istilahnya. Nah, di forum itu ada Mbak Tata dan Mbak Tata bilang, saya tawarin Mbak Tata, kalau saya misalnya di Makassar menginisiasi Gus Durian bisa nggak? Ya bisa sekali, kenapa tidak? Nah, dari situ mandat itu yang kemudian aku pegang kemudian menginisiasi Gus Durian di Makassar. Gus Durian di Makassar gitu kan. Nah, awalnya ya sempat juga ketemu Mbak Lisa di lokasi itu, di lokasi sekolah pengelolaan keragaman itu, karena Mbak Lisa waktu itu hadir dan ya sempat berfoto bareng bersama Mbak Lisa waktu itu. Dan sekaligus menyampaikan bahwasanya Mbak, saya rencana mau menginisiasi Gus Durian di Makassar. Dan itu mendapat restu dari beliau waktu itu. Maya diinisiasi. Dan waktu itu Mbak Lisa belum kenal siapa saya gitu kan. Apalagi nama saya, cuma Mbak Tata yang kenal saya waktu itu. Lalu kemudian ini Anda
salah satu atau ya salah dua orang yang mendirikan atau menginisiasi komunitas di Makassar. Tentu banyak juga tantangan dan hal-hal yang terjadi. Nah, barangkali juga ini Bung Syuaib juga bisa berbagi ke teman-teman, karena di Sulawesi ini ada 33 komunitas yang itu menjadi wilayah koordinasi Anda. Nah, dan tentu ada banyak tantangan di saat bagaimana kemudian mengelola dan menggerakkan komunitas. Nah, barangkali ada hal yang barangkali bisa dibagikan berkaitan dengan bagaimana kemudian menggerakkan dan mengelola komunitas sehingga komunitas ini juga bisa progres dan jelas arahnya seperti apa. Iya, tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana mengaktifkan kembali, karena ada 3 kategori kan. Ada komunitas Gus Durian yang memang statusnya vakum. Ada kemudian yang kedua kurang aktif, dan ada yang aktif sekali gitu kan. Nah ini yang menjadi lebih kebanyakan yang sebenarnya kurang aktif gitu kan. Nah ini juga sekaligus menjadi PR bagi saya dan tentu juga Bung Jemi sebagai Korwil Gus Durian wilayah Sulang Papua yang kami ditugasi oleh Seknas untuk mengaktifkan kembali teman-teman yang komunitas-komunitas yang vakum ini, dan itu menjadi tantangan berat. Dan beratnya lagi karena memang selain pemahaman daya tangkap teman-teman di wilayah Sulang Papua ini yang menjadi kendala, juga wilayahnya, medannya kan, Medan tidak sama. Di Jawa orang bisa 1 kali naik kereta, nah di sini rumitnya ampun gitu kan. Harus ke naik pesawat kemana-mana, atau dalam satu wilayah naik naik rental ya istilahnya di sini, atau naik taksi di sini istilahnya, itu harus dan itu perjalanannya cukup panjang gitu kan, dan sangat melelahkan gitu kan, karena harus berjalan di atas kelokan jalan yang berkelok-kelok gitu kan. Dan ini ya bagi kami ini dinikmati saja, karena ini kita berharap dengan kerja keras ini yang kita lakukan, komunitas yang kami datangi itu bisa aktif kembali. Baik, Bung Syuaib, ini kan kita sedang menghadapi situasi yang saya pikir ini juga penting untuk dibagikan ke kita, ke halayak banyak, soal bagaimana sikap Gus Durian menghadapi pemilu 2024. Karena ini juga penting, teman-teman juga tahu, saya kira publik juga tahu bahwa jaringan Gus Durian itu tidak punya tujuan yang katakanlah politik praktis, dan jelas bahwa Gus Durian tidak berpolitik praktis. Tapi kemudian ada hal-hal yang juga saya pikir penting untuk diantisipasi. Nah, menjelang tahun politik, kira-kira apa yang perlu didorong oleh teman-teman Gus Durian menghadapi pemilu 2024? Kan bisa jadi juga ada hal-hal yang itu juga bisa merugikan atau juga bisa memecah belah bangsa menjelang tahun politik. Nah, kira-kira apa yang perlu didorong oleh jaringan Gus Durian khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua? Ya memang yang perlu didorong ya sebagaimana yang sering kali didiskusikan oleh teman-teman komunitas ya, salah satunya adalah bagaimana mewaspadai gitu kan, mewaspadai dampak dari gerakan politisasi identitas, itu yang pertama. Dan saya melihatnya Gorontalo sudah melakukan itu, komunitas Gus Durian Gorontalo yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di akar rumput, memberi penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pentingnya demokrasi, pentingnya mendorong demokrasi yang berkualitas, dan sekaligus menyadarkan kepada masyarakat akan bahaya isu akan bahaya politisasi identitas. Nah itu. Nah kedua yang saya lihat juga di Gorontalo itu, saya selalu mencontohkannya ke Gorontalo karena ini adalah komunitas Gus Durian yang sangat aktif. Dia juga sudah berhasil membangun, selain bergerak di akar rumput ya, menjahit jejaring di akar rumput. Saya lihat juga Gus Durian Gorontalo ini sudah berhasil
membangun jejaring kerja dan gagasan. Buktinya beberapa kali mereka melakukan diskusi, MCD dan lain sebagainya untuk merespon persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Nah, cuma ini yang masih tahap proses adalah bagaimana di kebijakan publiknya, bagaimana menggolkan gagasan-gagasan di level atas itu. Nah, ini menjadi menarik karena kampanye-kampanye yang dilakukan oleh bukan saja cuma Gus Durian Gorontalo, tapi di beberapa tempat untuk mengantisipasi politisasi identitas ini saya lihat sudah mulai jalan. Misalnya salah satunya Bone, terus Makassar, baru kemarin yang kemudian mengadakan lokal forum, dan selanjutnya ini akan dilakukan di Mamasa juga, bagaimana mengumpulkan stakeholder, mendiskusikan tentang pentingnya menyambut pemilu demokrasi pemilu 2024 ini dengan riang gembira. Kan yang namanya juga pesta, kita harus bergembira karena ini pesta demokrasi, kita harus bergembira, bukan dengan saling cerca-mencerca, menyebar ujaran kebencian, apalagi berkonflik gitu kan. Itu kita juga tahu persis misalnya bahwa menjelang tahun politik maupun pemilu, pilkada dan yang lain itu kan sering muncul soal provokasi, kemudian ujaran kebencian dan sebagainya. Nah, kan yang menjadi pertanyaan, terutama pertanyaan di kalangan banyak orang berkaitan dengan politik identitas. Nah, kan tadi Bung Suhaib sudah menyampaikan bahwa bahayanya politik identitas menjelang pemilu. Nah, jadi pertanyaan kan seberapa bahayanya politik identitas ketika ini diantisipasi menjelang pemilu. Nah, ini juga saya kira penting agar publik juga bisa tercerahkan, sehingga ketika Bung Suhaib juga bisa menjelaskan soal ini, sehingga kemudian teman-teman atau publik juga tahu bahwa bahaya politik identitas itu seperti ini. Saya lebih suka mengistilahkannya politisasi identitas ya, karena politik identitas itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif sebenarnya gitu kan. Cuma ketika ia tidak dikelola dengan baik dan itu bisa berdampak destruktif. Nah, kenapa penting diantisipasi politisasi identitas ini? Karena ini bisa memecah belah bangsa. Gitu kan. NKRI ini yang sudah berdarah-darah, bahkan sampai ada orang yang kemudian sampai para pahlawan kita itu berguguran memperjuangkan kemerdekaan NKRI ini bisa pecah hanya karena persoalan politisasi identitas ini yang dikencangkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Makanya jejaring kerja dan jejaring gagasan itu perlu untuk terus diperkuat oleh komunitas Gus Durian untuk mengantisipasi bahaya politisasi identitas ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita sadar bahwasanya kerja-kerja mengantisipasi bahaya politisasi identitas ini bukan hanya tanggung jawab Gus Durian tentunya gitu kan, tapi tanggung jawab semua elemen masyarakat dan bangsa ini. Makanya menjadi penting untuk terus memperlebar jaringan kita dan sekaligus memperbesar lingkaran pengaruh gitu kan. Dan ini juga sekaligus menjadi harapan mempersempit ruang-ruang gerak atau pengaruh-pengaruh munculnya provokasi-provokasi dengan mengatasnamakan identitas, entah agama, etnis atau identitas lainnya yang bisa memecah belah bangsa ini. Menarik sekali, dan saya pikir juga bicara soal politik identitas ini juga saya kira penting sekali untuk diwaspadai, karena ini sangat erat dengan konflik ya tentunya. Misalnya kita berkaca ke kasus pilkada DKI Jakarta. Ini juga perlu diantisipasi, jangan sampai kemudian ketika pemilu hal-hal seperti itu juga akan muncul. Nah, saya kira itu, dan tadi juga Bung Suhaib barangkali sudah menjelaskan secara lebih apik berkaitan apa sih kerja-kerja Gus Durian, terutama komunitas-komunitas di berbagai daerah di Sulawesi. Nah, saya pikir ini juga penting ya, saya pikir Bung Suhaib, yang saya kira perlu kita konfirmasi di podcast hari ini, misalnya berkaitan dengan sejauh mana
dampak dari kerja-kerja komunitas selama ini di Sulawesi, Maluku dan Papua dalam merespon banyak isu atau banyak hal yang terjadi misalnya di wilayah timur. Nah, misalnya di Sulawesi ini ya kita kenal dengan ada tren berkaitan dengan masalah soal radikalisme. Saya kira ini juga penting, dan yang paling penting menjadi pertanyaan, apa yang perlu kita lakukan misalnya ke depan oleh komunitas itu sendiri berkaitan dengan misalnya soal radikalisme dan sebagainya. Tentu radikalisme ini juga sangat berbahaya. Nah, saya kira Bung Syuaib juga punya pengalaman dan banyak kerja di isu-isu soal penanganan radikalisme. Saya pikir ini juga penting untuk dibagikan ke kita. Kalau saya sih sudah seperti yang dilakukan oleh komunitas-komunitas selama ini, yaitu melakukan dialog, terus kampanye toleransi di jejaring media sosial, itu bagian dari upaya mengantisipasi menjamurnya gerakan-gerakan atau paham-paham radikalisme gitu kan. Nah, itu sudah sudah beberapa komunitas melakukan itu. Nah, namun sayangnya ini belum terlalu masif gitu kan dilakukan, dan intinya ke depan kita mau berharap akan kita melakukan koordinasi di wilayah Sulawesi Papua. Selain mengantisipasi, kan ini kan biasanya itu fenomena politik itu biasanya menimbulkan sentimen-sentimen radikalisme itu gitu kan, entah radikalisme berbasis etnis atau agama gitu kan, atau identitas lainnya. Nah, ini kita ke depan ini akan melakukan koordinasi di wilayah Sulawesi Papua, dan bagaimana untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan sikap kita menghadapi pemilu 2024 ini. Karena pemilu 2024 ini selalu saja gejolaknya kadang sangat panas gitu kan, ketika ia kemudian mengangkat isu-isu yang sangat sensitif, misalnya sentimen keagamaan atau sentimen etnis atau dan lainnya gitu kan. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Apalagi di wilayah Sulawesi ini syarat konflik etnis ya. Iya, syarat, dan daerah yang paling parah dilanda konflik etnis pasca 98 kan wilayah timur Indonesia. Wilayah timur Indonesia. Nah, saya kira ini juga menjadi salah satu perhatian komunitas, terutama komunitas Gus Durian. Ini bagaimana kemudian bisa mendorong organisasi masyarakat sipil ini ikut terlibat dalam bagaimana juga punya perhatian terhadap isu ini, karena itu tadi Bung Syuaib juga sudah menjelaskan bahwa syarat konflik etnis di wilayah timur ini. Nah, ini sangat menarik, dan saya kira ini juga pertanyaan terakhir ya, karena kita juga dibatasi waktu. Nah, Anda tadi sudah menjelaskan soal bahwa bertujuan sejak dikatakan sejak mahasiswa dan lebih aktif berjejaring masuk dalam jaringan Gus Durian itu 2013. Nah, dan sampai dengan hari ini anak itu masih bergus Durian. Iya. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Nah, ini memang betul. Ini dari tahun 2013 sampai sekarang kan masih bergus Durian. Masih bergus Durian. Pertama ya, kalau menurut Mbak Lisa, Gus Durian ini panggilan sejarah. Yang pertama. Jadi bergus Durian sekaligus memenuhi panggilan sejarah. Gitu ya. Nah, kedua di Gus Durian kan tidak ada istilah pensiun. Gus Nah, itu makanya wajar kita ini sampai sekarang masih bergus Durian, karena di Gus Durian itu tidak mengenal istilah pensiun. Karena ya namanya juga komunitas kan. Nah, memang di komunitas itu ya memang tidak ada istilah pensiun, karena sama halnya nih kita misalnya komunitas kongko apa dan sebagainya, yang memang ya paling hanya minta istirahat aja, misalnya istirahat sejenak baru melanjutkan lagi kerja komunitas Gus Durian gitu kan. Nah, itu jadi selain tidak mengenal pensiun, ya memang juga kita tidak mengenal lelah untuk bekerja, karena
ini saya sudah meninggalkan anak istri dan keluarga ini ya ini sudah yang yang ke 22 hari gitu kan. 22 hari. Jadi, mulai dari Manado sampai ke Gorontalo. Iya. Dan itu mengunjungi komunitas-komunitas dan sekaligus mengupgrade kapasitas mereka melalui kegiatan komunitas meeting. Nah, kenapa ini penting? Karena ya kita tahu kan komunitas Gus Durian ini tersebar di mana-mana, bahkan 150 sekian ya di seluruh dunia malah gitu kan, ada di London, ada di Jeddah, ada di Malaysia dan lain sebagainya. Tentu sangat disayangkan kalau komunitas Gus Durian ini hanya besar secara kuantitas, tapi tidak besar secara kualitas. Nah, makanya kami wilayah Sulan Papua ini mencoba keliling untuk melakukan pendampingan penguatan kapasitas penggerak komunitas Gus Durian. Baik. Ya, memang cukup panjang juga sih, karena ini sudah sudah 10 tahun kayaknya saya menjabat sebagai koordinator wilayah ya. Yang kemudian dari dulunya Sulawesi menjadi Sulang Papua, dari Sulawesi Maluku, dari Sulawesi Maluku naik lagi menjadi Sulang Papua gitu kan. Wah, menarik sekali. Saya kira cukup, Bung. Oke, terima kasih banyak Bu Jimmy. Ya. Kita dibatasi waktu, saya pikir kita cukupkan sampai di sini podcast Sahabat Ngopi, dan saya berharap apa yang menjadi diskusi atau obrolan kita hari ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Jimmy Raji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.